Assalamualaikum Bu Dian. Di sini saya mohon maaf mengganggu Bu Dian sebentar ya. Saya ingin meminta tanggapan Bu Dian tentang kasus dari Bu Tati. Bu Dian sudah membaca kasusnya kan ya? Waalaikumsalam Bu Yuli. Iya, saya akan sedia menjawab pertanyaan tentang kasusnya Bu Tati tersebut ya Bu. Saya akan coba menjawabnya ya Bu. Jadi begini Bu Dian, tentang kasus Ibu Tati ini, nah sebagai rekan sejawat, apa yang akan Bu Dian lakukan jika Bu Dian mengetahui tentang kasus sebagai teman sejawat kita Bu Tati tersebut? Yang saya harus lakukan itu pertama kali adalah bertanya pada anak perempuan yang menangis tadi tentang mengapa dia sampai dihukum di luar kelas. Jika misalnya ia melakukan hal buruk yang memang membuat dia pantas dihukum, atau misalnya dia mencuri barang temannya, atau bertengkar dengan temannya sampai membuat temannya terluka, maka saya akan menasehati anak perempuan tersebut tentang perbuatannya dan menyetujui cara Ibu Tati yang menghukum muridnya tadi. Sedangkan jika ia melakukan hal yang memang seharusnya berlebihan untuk dihukum di luar kelas seperti itu, atau misalnya ia hanya mengunyah permen karet atau melempar sebuah kertas di kelas, maka saya akan berpikir untuk menginterupsi di kelas Ibu Tati karena menghukum seseorang anak seperti itu dirasa berlebihan, karena hal tersebut hanya perlu dinasehati singkat saja bagi si anak. Nah, jika ada guru lain di kelas dekatnya Bu Tati, apakah Ibu akan menginterupsi kegiatan Bu Tati tersebut jika Bu Dian diberikan wewenang oleh kepala sekolah? Kira-kira Bu Dian akan menginterupsi hal tersebut atau bagaimana? Menurut saya bisa, karena tangisan anak perempuan tersebut bisa mengganggu pembelajaran anak kelas lain sekaligus anak kelas Ibu Tati sendiri, yang ditunjukkan di kalimat beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan. Jika memang kesalahan anak tersebut berat atau mencuri, merundungi teman, atau bertengkar, maka saya akan meminta Ibu Tati untuk membawa anak tersebut ke ruang BK saja. Namun jika kesalahan anak tersebut ringan, contohnya tidak membawa buku pelajaran dan melempar sebuah kertas, maka saya akan meminta Ibu Tati agar anak tersebut dinasehati saja atau dihukum ringan dengan melakukan piket sepulang sekolah atau tugas tambahan lainnya. Baik, dalam kondisi ini berarti Bu Dian akan melakukan hal yang sekiranya menginterupsi di kelasnya tersebut ya Bu Dian ya. Saya bisa menginterupsi kelas Ibu Tati dengan alasan anak tersebut mengganggu pembelajaran kelas lainnya. Lalu cara selanjutnya saya meminta Ibu Tati membawa anak ke ruang BK, atau jika kesalahannya berat memang harus dibawa ke sana ya, atau memasukkan lagi ke dalam kelas dan melakukan hukuman sepantasnya jika memang kesalahannya sangat ringan atau ringan. Baik Bu Dian, terima kasih atas tanggapannya terhadap kasus Ibu Tati ini, dan terima kasih sekali sudah bisa membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru penggerak ini. Terima kasih dan semoga kita dimudahkan dalam segala hal. Terima kasih juga Bu Yuli, sama-sama nggih. Semoga sukses selalu. Di sini jelas pendapat saya dengan Ibu Dian sedikit berbeda. Yang pertama, saya akan melakukan langkah pertama, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Ada dua alasan mengapa langkah ini adalah langkah yang paling penting dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Alasan yang pertama, langkah ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Alih-alih mengambil keputusan tanpa nilainya lebih seksama, dan ini pasti bisa menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Untuk mengenali hal itu bukan hal mudah, jadi kita harus benar-benar harus jeli. Jadi kita
harus menerapkan hal-hal yang kita rasa terlalu berlebihan, kita harus menerapkan langkah-langkah ini. Karena kita bisa menjadi orang yang terlalu mendewakan aspek moral, sehingga kita akan mempermasalahkan setiap kesalahan yang paling kecil atau permisif, maka kita akan menjadi seorang yang apatis. Jadi kita harus mengenali dulu aspek-aspek permasalahan etika lain. Saya juga harus mengenali siapa saja yang terlibat dalam situasi itu. Juga saya harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Kemudian saya juga akan melakukan pengujian benar atau salah, semacam uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan juga uji panutan. Dan hal-hal tersebut baru kita lakukan hal-hal yang bisa kita mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Demikian tadi hasil wawancara saya dengan rekan sejawat saya terhadap kasus Ibu Tati, yaitu kasus 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.